Bab 599, memilih dunia atau wanitamu. Ada apa? Suara bingung Agam terdengar. Citra mendongak dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Agam. Aku sudah lama keluar, jadi harus pulang. Oke. Agam bangkit dan berkata, aku akan mengantarmu pulang. Agam ingin naik taksi, tetapi ditolak oleh Citra. Dia bersikeras ingin naik kereta MRT. Bukan untuk hal lain, dia hanya ingin bersama Agam lebih lama. Di sepanjang jalan, keduanya nyaris tidak berbicara. Setelah mengantarkan Citra ke pintu masuk stasiun kereta, Citra berbalik dan berkata, antar sampai di sini saja. Agam mengangguk dan berkata dengan serius, aku akan menemuimu besok. Citra menggigit bibirnya. Dia tanpa sadar memegang perutnya dan matanya yang indah menunjukkan kekalutan. Agam, bisakah kita benar-benar bersama? Pasti. Melihat pandangan Agam yang teguh, Citra merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia mengangguk lembut dan melambaikan tangan kecilnya pada Agam, lalu memasuki stasiun kereta. Citra berdiri menunggu di peron. Tiba-tiba, siaran radio mengumumkan kereta mengalami gangguan dan rute jalan ini ditangguhkan untuk sementara. Para warga menjadi tidak puas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Citra mengikuti kerumunan dan meninggalkan stasiun kereta. Tepat setelah keluar dari stasiun kereta, seorang wanita yang memegang bunga menyerahkan bunga dan berkata, gadis, kamu terlihat sangat cantik. Apa kamu ingin membeli buket bunga? Tidak, terima kasih. Citra refleks menolak. Tiba-tiba, dia teringat bunga yang dibelinya di depan pintu masuk mal tertinggal di sana. Itu adalah bunga yang dia beli bersama Agam. Bunga itu memiliki makna yang berbeda baginya. Selain itu, Citra terus memikirkan gadis kecil itu, jadi dia bergegas kembali. Ketika Citra baru saja pergi, wanita itu tersenyum dingin dan bayangan Ivan muncul di wajahnya. Agam, bukankah kamu menyebut dirimu raja penguasa neraka? Di dunia ini, sulit menemukan cara yang bisa membahagiakan semua orang. Aku ingin lihat kamu akan memilih dunia ini atau wanitamu? Citra kembali ke mal dan menyadari gadis kecil itu telah menghilang. Tidak ada orang yang menyentuh buket itu. Citra mengambil buket itu dan mencium wangi bunga samar di atasnya. Dia tersenyum dengan lega. Sekarang tidak bisa naik kereta, naik taksi juga harus antre. Citra pun datang ke halte bus terdekat dan menunggu bus yang berhenti paling dekat dengan rumahnya. Setelah naik, dia memilih tempat duduk di dekat jendela belakang. Melihat bangunan kota yang terus berganti di luar jendela sambil memegang buket di pelukannya, Citra memegang perut bagian bawahnya. Dia tahu ada kehidupan yang tumbuh di sana. Itu adalah anaknya dan Agam. Bus melewati beberapa halte dan beberapa orang naik. Sial, kenapa kita harus naik mobil rusak ini? Baru saja, aku merasakan aura yang kuat. Mungkin ada kekuatan lain di dekat sini. Lebih baik kita berpura-pura menjadi orang biasa dan bergegas pergi agar kita tidak ketahuan. Orang yang naik bus adalah Fikri dan dua orang lainnya. Tak lama kemudian, seorang pria dan wanita naik di halte berikutnya. Mereka adalah Erin dan satu orang lainnya. Alasan mereka sama dengan Fikri dan dua orang lainnya. Namun, mereka tidak saling mengenal. Mereka seperti orang biasa dan mencari tempat untuk duduk. Citra terus melihat keluar jendela dan tidak memperhatikan mereka. Orang-orang di bus datang dan pergi. Di setiap halte, beberapa orang akan naik dan beberapa akan turun. Pada akhirnya, selain Citra, ada total 21 orang di dalam mobil. Mereka semua berasal dari berbagai klan di luar provinsi S. Bus berhenti di lampu merah perempatan jalan. Aneh, kenapa aku merasa ada yang salah, seolah ada kekuatan khusus yang menekan kekuatan spiritualku? Erin memandang teman pria di sebelahnya dan bertanya penuh keraguan. Mendengar kata-kata ini, Fikri dan yang lainnya di dalam bus juga menunjukkan ekspresi aneh. Mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi malah masuk ke dalam bus yang sama. Namun, kata-kata Erin juga memberi kesan yang sama dengan mereka. Mereka juga merasa ini aneh. Untuk mencegah identitas mereka terungkap, mereka hanya bisa memilih tidak memedulikannya untuk sementara ini. Tanpa mereka ketahui, sebuah pengadilan sedang menunggu mereka. Ini dia. Agam datang ke persimpangan, menyalakan sebatang rokok, dan melihat lalu lintas yang cepat di persimpangan yang membentang dari kiri ke kanan. Ini akan menjadi tempat Fikri dan yang lainnya dihakimi. Gadis kecil, jangan menerobos lampu merah! Tiba-tiba, terdengar seruan dari kerumunan. Suara tabrakan yang tajam masuk ke telinga dan mengguncangkan jiwa. Kemudian, gadis kecil yang ada di mal tadi memegang kalung tulang menyeberangi jalan lewat zebra cross dengan tenang. Tit, tit. Suara klakson mendesak datang dari persimpangan. Sebuah mobil truk yang membawa pasir dan kerikil melaju ke arah gadis kecil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat masih ada jarak lebih dari 10 meter, sopir truk segera membanting setir. Kendaraan yang kelebihan muatan itu kehilangan kendali.
Di tengah teriakan banyak orang, truk menabrak bus di ujung jalan. Fikri, Erin, dan yang lainnya di dalam bus. Melihat situasi mendadak ini, mereka ingin melakukan pertahanan dengan kekuatan spiritual mereka. Namun, suara dari kalung tulang yang saling berbenturan itu mengendalikan jiwa mereka seperti suara sihir. Kekuatan spiritual dalam tubuh mereka ditekan. Mereka kehilangan perlindungan kekuatan spiritual, sehingga mereka hampir sama dengan orang biasa. Ah! Truk yang lepas kendali dengan cepat berubah makin besar di mata mereka. Truk menabrak bus di tengah jeritan putus asa mereka. Bagian depan bus hancur. Beberapa orang di barisan pertama ditekan menjadi daging cincang. Orang-orang yang tersisa juga terkena tabrakan yang kuat, semuanya meninggal. Bam! Bus itu terguling dan jatuh ke jalan. Patah tulang, tubuh cacat, mobil penuh darah, dan mayat bergelimpangan. Aku tidak ingin mati. Wajah Fikri penuh pecahan kaca. Dia ingin bangun, tetapi napasnya berhenti dan dia tewas mengenaskan. Tik-tok! Jam yang masih utuh di bus itu menunjuk ke jam 3:12 menit. Mata Agam memutar gambaran barusan. Inilah pengadilan yang akan terjadi. Setelah melihat nasib Fikri dan yang lainnya, Agam kehilangan minat. Saat dia hendak berbalik dan pergi, matanya tiba-tiba bergerak dan dipenuhi keheranan. Citra duduk di dekat jendela dan melihat Agam di persimpangan jalan. Matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan dia tersenyum pada Agam sambil melambaikan tangannya. Citra tidak menyangka mereka akan kebetulan bertemu lagi saat menunggu lampu merah. Itu bohong, kan? Kenapa kamu ada di dalam bus? Kamu jelas-jelas tidak ada di gambaran barusan. Gumam Agam dalam hati. Tiba-tiba, Agam teringat kejadian sebelumnya saat tidak dapat memeriksa kondisi Citra. Hubungan sebab akibat mereka sudah sangat terjerat. Agam tidak bisa mengintip sebab dan akibat Citra. Di depan kemampuan Agam, Citra seperti orang yang transparan, jadi dia tidak muncul dalam gambar barusan. Pengadilan sebab akibat tidak bisa diganggu. Apalagi, Fikri, Erin, dan yang lainnya adalah orang jahat dengan tangan berlumuran darah. Mereka pantas mendapatkan hukuman mati. Jika Citra diselamatkan, Fikri dan yang lainnya akan terhindar dari pengadilan. Dengan demikian, mereka akan bebas berkeliaran begitu saja dan menyebabkan kekacauan di dunia. Mereka bahkan akan memicu serangkaian reaksi berantai dan menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Sebagai raja penguasa neraka, tidak ada yang tahu lebih jelas keseriusan masalah ini daripada Agam. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Citra ikut terlibat dan meninggal? Di satu sisi, ini adalah tugasnya di dunia dan di sisi lain adalah perasaan pribadinya. Hati Agam berperang antara dua sisi dan dia sangat kesakitan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti kata-kata Biksu Ananda padanya. Terlalu sulit untuk mencapai keadilan mutlak di dunia ini. Suara-suara di telinganya sangat sunyi. Dalam keadaan setengah sadar, Agam muncul di aula perunggu. Pintu tembaga setinggi puluhan ribu meter di belakangnya perlahan terbuka. Berbagai situasi dunia manusia dan perubahan kehidupan muncul di depannya. Ketika Fikri, Erin, dan lainnya mencapai usia 16 tahun, mereka turun gunung untuk merasakan dunia manusia dan melatih pikiran mereka. Pelatihan pikiran mereka ini adalah perjalanan bagi mereka untuk membebaskan diri. Apapun yang membuat mereka tidak puas akan dihancurkan di bawah kekuatan luar biasa mereka dengan mudah. Bab 600, mencampuri sebab dan akibat. Agam melihat Fikri memasuki desa dan menyukai seorang gadis. Kemudian, Fikri menyeretnya ke dalam gudang kayu bakar dan memerkosanya. Ketika ayah gadis itu mengetahuinya, dia mengambil tongkat dan memukuli Fikri. Fikri menamparnya hingga langsung mati. Kemudian, ibu gadis itu yang bergegas pulang, ikut dibunuh juga. Orang-orang di desa mendengar ini dan mengepung Fikri di halaman. Mereka ingin dia membayar akibat perbuatannya. Fikri memegang tubuh telanjang gadis itu di tangannya dan mendongak tertawa sambil berkata, "Kalian hanya orang biasa, aku adalah anggota klan Keraton Estrel. Aku yang bermain dengan para wanita di desa kalian adalah sebuah kehormatan seumur hidup kalian. Beraninya kalian memintaku membayar akibat perbuatanku. Lelucon, lelucon besar." Selanjutnya, pembantaian tidak manusiawi dimulai. Tidak ada penduduk desa yang selamat, semuanya tewas di tangan Fikri. Desa berpenduduk 200 hingga 300 orang dipenuhi mayat berserakan dalam semalam, sangat menyedihkan. Agam melihat masa lalu Erin juga. Dia dikejar oleh klan musuh dan dipaksa melompat dari tebing untuk melarikan diri. Lalu, diselamatkan oleh seorang wanita desa. Suami dari wanita desa itu sudah lama meninggal. Dia hidup bersama dua anaknya. Melihat kondisi Erin yang lemah, wanita desa itu memasak sedikit beras yang tersisa di rumah menjadi bubur untuk dimakan Erin. Ketika Erin bangun untuk minum bubur, dia melihat serangga hitam kecil terbang ke bubur. Dia langsung menjadi sangat marah. Cucu tetua klan Jurang Kekal malah mendapat makanan tidak layak semacam ini,
apalagi ada serangga terbang di dalamnya. Itu adalah penghinaan baginya. Di bawah emosinya, dia membunuh wanita desa itu dengan pedang. Kedua anak yang menangis, mati dimutilasi oleh Erin. Namun, dia masih belum puas melampiaskan emosinya. Klan Jurang Kekal terletak di alam F, tabib kuno ada di mana-mana. Dia juga memiliki keterampilan medis yang baik. Karena itu, dia memasukkan racun di hulu sungai desa, menyebabkan seluruh desa dan 2 desa terdekat lainnya sakit parah. Hanya dalam 3 tahun, hampir semua penduduk mati. Hanya sejumlah kecil orang yang tersisa. Mereka mengundang para ahli untuk memeriksa sumber air dan pindah ke tempat lain, barulah mereka selamat dari bencana. Ada banyak sekali kejadian serupa. Dalam 20 hingga 30 tahun hidup mereka, manusia adalah cecunguk di mata mereka. Kalau tidak suka, mereka bisa membunuhnya. Tidak peduli seberapa besar masalah yang ditimbulkannya, kekuatan di balik mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Jika mereka tidak datang ke Provinsi S, mereka akan hidup setidaknya 100 tahun. Orang biasa yang kemudian mati di tangan mereka takkan terhitung jumlahnya. Mereka harus diadili. Tiba-tiba, gambaran di sekitar Agam berubah. Momen pertemuan pertama dengan Citra muncul di depan matanya. Setiap momen kebersamaan mereka terus-menerus hilang timbul silih berganti. Sifat keras kepala Citra, ketidakpeduliannya, kelembutannya, pengertiannya, dan setiap detail perlakuan Citra padanya terputar di depan Agam. Agam, bisakah kita benar-benar bersama? Di stasiun kereta, pandangan lelah Citra melukai hati Agam. Bagaimana aku bisa kehilangan sosoknya? Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Memilih dunia dan mengkhianati wanitaku. Tidak bisa, aku tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa bila aku dianiaya roh mereka yang meminta keadilan ataupun aku dihukum oleh surga. Jika aku tidak bisa menyelamatkan kekasihku, bagaimana bisa aku menyelamatkan dunia? Agam berteriak dalam hati. Gambaran di depannya beralih ke kenyataan dengan cepat. Kretak, kretak. Terdengar suara kalung tulang. Gadis kecil itu melewati Agam, menyeberangi zebra cross, dan berjalan ke tengah jalan di tengah jeritan orang banyak. Agam berjalan menuju gadis kecil dengan pupil yang berubah menjadi hitam putih. Seiring setiap langkah yang dia ambil, sejumlah besar energi jahat akan dihasilkan di lautan energi mengonsumsi kekuatan pahalanya tanpa kendali. Namun, Agam tidak menyesal sedikitpun. Dia mengambil langkah terakhir dan mengadang gadis kecil itu. Gadis kecil itu perlahan mengangkat kepalanya. Suara yang seolah dari neraka bergema di pikiran Agam. Raja penguasa neraka, saya adalah pejabat dunia akhirat kota Primadona, Malyahaira. Mengapa Anda menghentikan saya melakukan tugas saya? Ada kekasihku di dalam bus. Dia tidak bersalah. Sejumlah besar energi hitam muncul dari dahi Agam, membuat seluruh wajahnya terlihat ganas. Citra Pambudi sudah putus dari sebab dan akibat dunia manusia. Hidup atau matinya ditentukan oleh takdir dan dia ditakdirkan untuk naik bus itu. Anda tidak dapat mencampuri pengadilan sebab dan akibat yang harus diterima orang-orang jahat ini hanya karena dia. Kalau tidak, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Agam menyela Malia dengan suara datar. Lampu merah berubah hijau, bus melewati keduanya dan persimpangan itu dengan lancar. Cobaan dan musibah yang seharusnya terjadi telah diubah. Citra membuka jendela dan melihat Agam berdiri berhadapan dengan gadis kecil itu. Kepanikan dan kegelisahan yang kuat memenuhi hatinya. Tak berapa lama, bus terus bergerak menuju kejauhan dan sosok Agam menghilang di tengah keramaian lalu lintas. Citra duduk kembali di kursi dan tiba-tiba menyadari ada Fikri, Erin, dan yang lainnya. Dia ingat apa yang dikatakan Agam sebelumnya. Mereka akan diadili pada jam 3:12 menit. Sekarang, dia menyalakan ponselnya, jam 3:14 menit. 2 menit telah berlalu dan mereka masih hidup. Mungkin Citra yang dulu hanya akan mengira Agam mengatakan lelucon. Namun, sejak dia pergi ke kuil Muara Atma dan dicerahkan oleh Biksu Ananda memahami sebab dan akibat, dia menyadari hukum sebab dan akibat itu nyata. Meskipun ada banyak rahasia Agam yang terkubur dan tidak dia ketahui, Citra tahu satu hal, Agam tidak akan pernah menipunya. Citra memandang langit suram di luar jendela dan pikirannya menjadi kosong. Dia melamun dalam waktu lama. Diiringi suara klakson dan umpatan marah orang, kendaraan terus melewati keduanya. Langit yang gelap mulai hujan gerimis membasahi pakaian mereka. Malia memandang Agam dengan lekat dan berkata, Raja penguasa neraka, sebab dan akibat tidak dapat diubah. Hanya sebab dan akibat yang Anda ubah yang akan terhapus dari buku hidup dan mati. Mereka sudah menjadi orang tidak bersalah dan puluhan juta jiwa yang dibunuh oleh mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Aku sendiri yang akan mengadili orang-orang itu. Kata Agam dengan suara yang dalam. Ini mungkin sebuah cara untuk menebusnya, tapi... Malia menghela napas ringan. Tiba-tiba, kalung tulang itu bersinar, seolah-olah mendapat panggilan. Malia berkata dengan ekspresi yang rumit. Masalahnya telah ditetapkan. Saya pamit undur diri.
Kalung tulang melepaskan sinar cahaya dan sosok Malia menghilang. Agam melihat bus yang menjauh tanpa ekspresi. Menyelamatkan orang jahat secara paksa seperti itu menyebabkan tubuhnya dipenuhi kekuatan dosa yang menggerogoti kekuatan pahala dengan tak terkendali. Akibatnya, tubuh Agam sangat lemah sekarang. Dia tidak dapat mengejar dan mengadili orang-orang jahat itu sekarang. Tahap awal alam langit tingkat 5, alam langit tingkat 4, alam langit tingkat 3. Seiring dengan menipisnya kekuatan pahala, kekuatan Agam melemah dengan cepat. Akhirnya kekuatannya stabil di tahap menengah alam langit tingkat 3. Ini adalah bayaran atas perbuatannya. Ini masih bayaran awal dan tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di masa depan. Raja penguasa neraka seharusnya mempertahankan keadilan mutlak. Hanya karena citra di dalam bus itu, kamu mencampuri sebab dan akibat? Agam, kamu benar-benar bodoh, tapi itulah kamu. Tawa sadis yang akrab masuk ke benaknya. Agam melihat ke seberang jalan. Sekarang sudah lampu merah lagi. Lalu lintas berhenti. Seorang wanita berdiri di seberang jalan. Tatapan matanya membuat Agam langsung mengenali orang itu, Ivan. Apa citra naik bus ada hubungannya denganmu? Nada bicara Agam tenang, tetapi niat membunuh meledak-ledak di matanya. Jika bukan karena wanita itu hanyalah manusia tiruan yang dikendalikan, Ivan sudah dihancurkan olehnya. Bab 601, Petinggi Dunia Akhirat, Galang Zainal. Aku pernah bilang, aku sangat mengenalmu. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Kamu tidak mengecewakanku. Ivan mencibir dan berkata, tapi, menurutmu ini sudah berakhir? Kamu salah. Kamu lebih mengerti hukum sebab dan akibat daripada aku. Bayaran berikut yang benar-benar tidak mampu kamu tanggung. Nikmatilah. Ketika kamu tidak tahan lagi, datanglah padaku. Aku akan menanggung rasa sakit ini untukmu, seperti ketika aku menanggung perusahaan Yobela. Hahaha. Diiringi tawa tajam Ivan, wanita itu langsung menerobos lampu merah. Seiring suara klakson yang tajam, sebuah mobil dari samping langsung menabrak wanita itu dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat yang sama, aura Ivan menghilang. Agam segera bergegas dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menghidupkan kembali wanita itu. Namun, dia menyadari tubuh wanita itu bisa diperbaiki, tetapi jiwanya sudah menghilang. Sekalipun dewa penolong turun ke bumi pun tidak akan ada hasilnya. Bajingan! Agam sangat marah dan meninju tanah hingga hancur. Ivan benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah seenaknya agar tidak meninggalkan jejak. Gambar-gambar yang terlihat sebelumnya terlintas lagi di benak Agam. Sekarang dia benar-benar menyadari betapa kejamnya orang-orang berdarah dingin. Kekuatan mereka sendiri membuat mereka sama sekali tidak menghiraukan hukum sebab akibat di dunia. Mereka menginjak-injak hidup orang yang tidak bersalah. Perbuatan mereka sangat keterlaluan. Agam menutup mata bulat wanita itu dengan lembut dan berkata dengan tenang. Aku bersumpah atas nama Raja Penguasa Neraka. Selama aku tidak memusnahkan kejahatan di dunia ini, aku tidak akan pernah terlepas dari dunia fana. Kekuatan tak terlihat meledak dari tubuh Agam. Kekuatan ini menjulang ke langit dan turun ke bumi. Awan hujan berlubang membentuk celah seberkas sinar matahari bersinar seperti kolom cahaya. Cahaya ini membawa sinar yang tak terhapuskan ke dunia yang redup. Di sebuah rumah sewa gelap di desa kota Primadona. Ivan duduk bersila di tempat tidur dengan jimat ungu menempel di dahinya. Jimat itu mengeluarkan cahaya jahat. Di depannya ada baskom kuningan berisi air jernih setengah baskom. Bayangan samar seorang pria muncul di air jernih itu. Dia memancarkan energi jahat yang samar dan wajahnya penuh kewibawaan. Dunia di Provinsi Es sudah terbebas, hukum sebab dan akibatnya sudah dipulihkan. Sebagai petinggi dunia akhirat, aku membocorkan nasib Fikri dan yang lainnya kepadamu. Ini sama saja membangkang Raja Penguasa Neraka. Kalau aku ketahuan, nasibku akan sangat menyedihkan. Kamu harus memberiku kompensasi. Pria itu bersuara serak. Galang, sebagai salah satu dari 3 petinggi dunia akhirat di Provinsi Es, bukankah kamu terlalu penakut? Ivan tersenyum dingin dan berkata, minta kompensasi dariku? 100 orang jahat cukup. Apa nada bicaramu itu? Bukankah memang seharusnya kamu memberikannya padaku? Tanya Galang dengan marah. Suhu di sekitarnya anjlok dan energi hitam menyembur keluar dari air. Kamu harus mengenali situasi dengan jelas. Kalau bukan karena masterku yang tua itu membantumu merebut tubuh dan membersihkan nama baikmu, bagaimana bisa kamu menjadi petinggi dunia akhirat? Bukankah seharusnya kamu jatuh ke neraka terdalam dan tidak akan pernah terlahir lagi? Ivan tidak takut sama sekali dan menanggapi dengan suara bernada dingin. Galang terdiam dan berkata dengan wajah masam. Ya sudahlah. Kelompok Fikri dan Erin, lebih dari 20 orang lolos dari pengadilan. Pemimpin dunia akhirat sangat marah. Dia sepertinya tahu ada seseorang yang membocorkan hal itu. Baru-baru ini, situasi sangat pelik. Kalau tidak ada yang penting, jangan berkomunikasi denganku. Satu hal lagi.
Ivan menghentikan Galang. Galang menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Katakan! Jika bukan karena Ivan mengetahui rahasianya, dia akan mengambil jiwa Ivan dan membiarkannya diadili. Ivan berkata dengan senyum sombong. Agam ikut campur dalam hukum sebab dan akibat. Apa dia akan diadili? Raja penguasa neraka? Galang terkejut dan memandang Ivan dengan tatapan dingin. Dia adalah inkarnasi raja penguasa neraka. Dia bertanggung jawab atas hukum tertinggi hidup dan mati, sebab dan akibat. Menghakiminya? Apa ada yang salah dengan otakmu? Bagaimana dengan malaikat maut? Kamu salah, kata Galang perlahan. Raja penguasa neraka tidak mengacu pada seseorang, tetapi perwujudan kehendak dan kemampuannya. Malaikat maut adalah raja penguasa neraka adalah Agam. Mengerti? Neraka itu kosong, iblis ada di dunia. Ketertiban di dunia tidak teratur. Kehendak raja penguasa neraka datang ke dunia untuk menghakimi kejahatan besar di dunia serta memperbaiki reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Galang mencibir dan berkata, hati-hati! Meskipun aku petinggi dunia akhirat dan dapat melindungimu agar tidak ketahuan, aku bukan satu-satunya petinggi dunia akhirat. Kalau keberadaanmu terungkap, kamu harus diadili. Jangan khawatir, kalau aku diadili, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu adalah kakakku yang baik. Agar tidak menyusahkanmu, aku akan bersembunyi dengan baik. Ivan tertawa sinis. Ancaman dalam kata-katanya membuat Galang geram, tetapi tidak berdaya. Seseorang harus disalahkan untuk ini. Siapa orang itu? Ivan menyipitkan mata dan bertanya. Galang berpikir dan berkata, Citra Pambudi. Setelah mengatakan ini, sosok Galang menghilang ke dalam air dan energi jahat dalam ruangan itu hilang. Krak! Pintu dibuka. Seorang pria dan wanita berdiri di depan pintu. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa kamu sudah mengetahui orangnya? Ivan tersenyum dan berkata, orang yang membunuh Theo Viander bernama Agam Tama. Aku dapat memberikan alamatnya padamu, tetapi kalian berdua harus berhati-hati. Teknik orang itu agak aneh. Hanya seorang kultivator lepas yang tidak dikenal, teknik dia pasti tidak ortodoks. Bagaimana mungkin kami klan Coven takut padanya? Wanita itu menyela Ivan dengan ekspresi hina. Klan Coven telah mewariskan ilmunya selama ribuan tahun. Teknik kultivasi yang mereka latih adalah teknik dewa. Dalam pertarungan di tingkatan yang sama pun, mereka dapat menekan musuh dengan mudah. Jika benar-benar bertarung, dia akan bisa membunuh Agam dalam 3 serangan. Itu benar. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian berdua, kata Ivan. Kedua sosok itu bergerak dan menghilang. Setelah beberapa saat, Ivan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan kekejaman. Idiot. Hukum sebab dan akibat Provinsi S sudah pulih. Siapa saja yang menginjakkan kaki di sana, jika tidak menyembunyikan diri, akan diadili. Alih-alih menghindarinya, kalian malah pergi langsung ke sana. Sama saja cari mati sendiri. Bagus juga. Jika kalian mati, klan Coven akan makin membenci Agam. Pada saat itu, aku dapat memetik keuntungannya. Bertanggung jawab atas hukum tertinggi hidup dan mati, sebab dan akibat. Benar-benar kekuatan yang sangat hebat. Agam, kamu benar-benar membuatku iri. Ivan melihat keluar jendela dan berkata dengan senyum kejam. Tapi, sayang sekali kekuatan sebagus itu malah digunakan olehmu untuk mengeksekusi apa yang disebut keadilan. Jadi, biar aku saja yang memilikinya. Dalam perjalanan pulang, Agam menelpon Citra. Tidak peduli berapa kali dia menelepon, Citra tidak pernah menjawab. Ini membuat Agam khawatir dan selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika dia hampir sampai di rumah, Vero menelepon. Jangan pulang! Jangan pulang! Jangan pulang! Agam sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Aku mendapat kabar ada orang ingin mencelakaimu dan sudah membuat jebakan. Begitu kamu pulang, kamu pasti akan mati. Jarang sekali mendengar Vero begitu cemas. Identitas musuh itu pasti sangat menakutkan. Terima kasih atas peringatanmu, tapi tidak ada yang bisa membunuhku. Agam tampak tenang dan menutup telepon. Dahinya sekilas mengeluarkan energi hitam. Pisau pelahap nyawa 10 cm di pelukannya melepaskan niat membunuh yang kuat. Mungkin itu dipengaruhi oleh kekuatan dosa, atau mungkin diprovokasi oleh perbuatan jahat Fikri, Erin, Ivan, dan lainnya. Saat ini, wajah tenang Agam menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Siapapun yang berani melawannya akan menerima pengadilan terakhir. Tiba-tiba, sebuah energi khusus menyerbu keluar dan menyelimuti dunia ini. Langit biru berubah menjadi hitam dan putih seperti film negatif. Angin berhenti dan awan terdiam. Ada keheningan di sekelilingnya. Meskipun tidak ada yang berubah, tempat itu sudah terisolasi dari dunia luar.
Semuanya diblokir. Segel sewu. Seorang pria dan wanita muncul begitu saja. Dua orang ini masih sangat muda, maksimal berusia 30 yen awal. Namun, aura mengesankan yang mereka pancarkan sudah mencapai alam langit tingkat 4. Dua orang alam langit tingkat 4, ini adalah musuh paling kuat yang pernah dihadapi Agam. Bab 602, Pasukan Ilahi, lahir dari kekuatan sebab dan akibat. Aura mereka sangat berbeda dengan seniman bela diri tradisional kuno. Mereka tampaknya telah menguasai aturan tertentu dan berada di atas seniman bela diri kuno tingkatan yang sama. Jelas, mereka adalah pewaris alami, klan Corven. Pria itu mengumumkan identitasnya. Kalian terlalu lambat? Agam menggelengkan kepalanya. Aura yang dipancarkan kedua orang itu mirip dengan manik tiga elemen. Agam sudah menebak identitas mereka. Wanita itu berkata dengan ekspresi dingin. Klan Corven adalah salah satu dari 36 klan tersembunyi yang menempati wilayah yang luas. Kamu, seorang kultivator tanpa sekte tanpa nama, mengapa tidak berlutut ketika melihat kami? Berlutut. Agam tersenyum dan berkata. Terus mengapa kalau klan Corven? Mengapa kalau 36 klan tersembunyi? Apa aku, Raja Penguasa Neraka, pernah takut pada kalian? Kepercayaan diri yang bodoh, benar-benar konyol. Wanita itu menggoda dan berkata. Kamu pikir dengan bersembunyi di Provinsi Es, kamu tak terkalahkan? Dangkal sekali otakmu. Otak kalianlah yang dangkal. Pupil mata Agam berubah menjadi hitam dan putih. Aura tak terlihat menyebar dengan cepat dari tubuhnya. Dia berkata dengan tenang. Duha Wardana, Lolayasa, kalian telah membunuh 18.321 orang. Apa kalian tahu Tuhan, tahu hukum sebab dan akibat? Bertemu dengan mata mengerikan Agam yang hitam dan putih, keduanya merasa seolah-olah jiwa mereka telah terlihat olehnya. Terutama ketika mereka mendengar Agam memanggil nama mereka. Wajah mereka berubah menjadi lebih masam. Lola berkata, seiring pertumbuhan kekuatan dan berkurangnya sumber daya, beberapa orang ditakdirkan untuk mati. Mereka yang lemah dan berstatus biasa sudah seharusnya dikorbankan menjadi tumbal klan tersembunyi. Mengapa? Apa kamu ingin menegakkan keadilan untuk mereka? Lola tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Yang kuat yang berkuasa, telah lama menjadi aturan tak tertulis. Orang biasa ditakdirkan menjadi tumbal perkembangan klan besar. Sama seperti ayam, bebek, sapi, dan domba dikembangbiakan oleh manusia. Perbaiki hukum sebab dan akibat, tegakkan keadilan. Kalian harus menerima pengadilan. Agam menggelengkan kepalanya. Matanya penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Bagi klan-klan besar ini, untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka telah lama melupakan apa itu kebaikan dan kemanusiaan. Yang kuat yang berkuasa, itu memang benar. Namun, bila sebagai akibatnya mereka meninggalkan sifat kemanusiaan, maka mereka bukan lagi manusia, melainkan binatang. Dengan kamu yang hanya kultivator alam langit tanpa sekte? Lola tampak menghina. Dia dan Duha berada di alam langit tingkat 4. Bersama-sama, mereka bisa bersaing dengan alam langit tingkat 5. Ditambah lagi, ada metode kultivasi dan rahasia mereka yang mereka latih. Mereka memiliki probabilitas tinggi untuk membunuh orang biasa dengan kekuatan besar alam langit tingkat 5. Berdasarkan aura yang mereka tangkap sebelumnya, diperkirakan kekuatan Agam paling tinggi di sekitar alam langit tingkat 5. Sekarang setelah dilihat lebih dekat, entah apa yang dialami. Auranya sekarang sangat lemah, bahkan lebih rendah dari alam langit tingkat 4. Apa yang bisa dia lakukan untuk bertarung dengan mereka? Duha memandang Agam dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada penuh belas kasihan. Kamu membunuh Tiao, benar-benar dosa yang besar. Tapi, karena tidak mudah bagimu untuk berlatih kultivasi, aku akan memberimu kesempatan menebus dosamu. Serahkan manik 3 elemen, kamu bisa selamat dari kematian. Kalau aku menyerahkan manik 3 elemen, apa kalian akan segera pergi? Tanya Agam dengan penuh minat. Tentu saja tidak. Lola mencibir. Kamu telah membunuh Xiao dan melenyapkan penyusup yang kami tempatkan di klan Corven di Provinsi Es. Sebagai bayaran perbuatanmu, kamu harus menyerahkan jiwamu untuk digunakan klan Corven. Ini kehormatan bagimu bisa menjadi budak kami. Benar saja, baik akan tetap baik, jahat tetaplah jahat. Sudah tidak ada jalan untuk kembali. Agam menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lucu, kamu masih berani mengancam kami? Lola menunjukkan senyum kejam. Dia memandang Duha dan berkata, ayo serang bersama dan langsung lumpuhkan dia. Keluarkan jiwanya dan lemparkan ke lembah 1000 kalajengking. Dia pasti akan menyerahkan manik 3 elemen. Ya. Duha mengangguk acuh tak acuh. Membunuh orang biasa tidak akan membuat mereka merasa bersalah, apalagi seseorang dengan kekuatan besar alam langit. Duha melangkah maju,
Aura di seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat. Tubuh rampingnya memancarkan cahaya samar. Tubuh Lola memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Hal ini membuatnya terlihat begitu cantik. Jika tidak tahu sifat kejamnya, orang akan mengira dia adalah bidadari turun dari langit. Begitu aura kedua orang ini dilepaskan, ruang ikut terdistorsi. Memang, 36 klan tersembunyi memang tidak biasa. Asal pilih 2 orang saja sudah bisa begitu kuat. Tidak heran mereka bisa mengesampingkan aturan dunia dan mendominasi. Melihat Agam acuh tak acuh, mereka berpikir dia ketakutan melihat aura mengesankan mereka. Lola mencibir dan berkata, "Cecunguk kotor, mati kau!" Setelah mengatakan itu, dia menepukkan telapak tangannya. Kelopak merah muda terbuka di antara telapak tangannya. Bunga itu sangat suci, tetapi sebenarnya menyimpan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Duha mengentakkan tanah. Ruang di sekitar Agam ditekan sekecil mungkin. Sebuah tangan besar berukuran ratusan meter terbentuk di atas kepala Agam. Tangan itu turun dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Agam pasti akan dipukul hingga hancur. Energi Raja Bunga! Telapak Iblis! 2 kekuatan yang menakutkan menyerang. Mereka berdua berada di tahap akhir alam langit tingkat 4. Jurus mereka sangat kuat. Bahkan orang alam langit tingkat 5 yang terkena jurus ini pun pasti akan terluka parah. Boom! Bumi bergetar hebat dan debu beterbangan. Kekuatan menakutkan menyapu ke segala arah dan merobek ruang. Jika Duha tidak memasang penghalang segel sewu sebelumnya untuk mencegah Agam melarikan diri, sisa kekuatannya saja bisa menyapu rata area villa dengan mudah. Orang-orang dalam radius 1 kilometer tidak akan selamat satupun. Setelah beberapa saat, sisa kekuatan menghilang. Duha dan Lola berdiri dengan bangga di tempatnya. Mulut mereka menunjukkan senyum mengejek. Jurus yang mereka gunakan adalah rahasia tingkat tinggi dari klan Coven. Klan kecil biasa tidak berhak untuk mempelajarinya. Jurus ini tidak hanya kuat, tetapi juga bisa menghancurkan energi spiritual. Meskipun Agam mencoba yang terbaik untuk bertahan, dia pasti akan tetap kalah. Kalau dia ingin bersembunyi, seluruh wilayah ini sudah diblokir. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Karena itu, mereka yakin Agam sudah mati. Raja penguasa neraka apanya? Cuma begitu saja. Lola tersenyum mengejek. Akan tetapi, di detik berikutnya, ekspresi wajahnya dan Duha terpaku. Asap dan debu menyebar, Agam berdiri di tempatnya dengan utuh. Bahkan tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Mustahil, jangankan kamu, bahkan pewaris alam langit tingkat 5 juga akan terluka. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan serangannya? Lola berkata dengan tidak percaya. Ada yang aneh. Duha sedikit menyipitkan mata dan tatapannya tiba-tiba terpaku. Terlihat sebuah tubuh energi yang memancarkan cahaya keemasan samar di depan Agam. Dia memegang kapak besar dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Alam langit tingkat 5. Merasakan aura menakutkan dari tubuh energi itu, ekspresi Duha dan Lola berubah bersamaan. Jurus macam apa ini? Mengapa kamu bisa memanggil tubuh energi alam langit tingkat 5? Lola kehilangan suaranya. Lahir dari kekuatan sebab dan akibat, namanya pasukan ilahi. Agam berkata dengan tenang. Beriringan dengan pikirannya, pasukan ilahi berubah menjadi cahaya keemasan dan menerjang ke depan kedua orang itu. Dia mengayunkan kapak perang besarnya dan menebas kepala keduanya dengan tenaga yang paling mengancam. Meskipun kekuatan Agam melemah, kekuatan pasukan ilahi berasal dari pemahamannya tentang hukum sebab dan akibat. Setelah pengalamannya ikut campur dalam sebab dan akibat, meskipun kekuatan Agam melemah, kekuatan pasukan ilahi berasal dari pemahamannya tentang hukum sebab dan akibat. Setelah pengalamannya ikut campur dalam sebab dan akibat, pemahaman Agam tentang hukum sebab dan akibat makin mendalam. Oleh karena itu, kekuatan pasukan ilahi tidak berkurang, malah meningkat. Setelah kapak itu diayunkan, orang tahap menengah alam langit tingkat 5 juga harus menjauh, apalagi Duha dan Lola. Keduanya menghindar ke kiri dan kanan. Kapak pasukan ilahi meleset. Kekuatan kapak yang menakutkan menciptakan retakan gelap di ruang kosong. Sisa kekuatannya yang tersebar saja sudah cukup membuat keduanya muntah darah. Cakar pemusnah! Mata Duha mengkilat tajam. Dia mengulurkan tangannya dan berubah menjadi cakar emas besar. Dia menyerang pasukan ilahi dengan keras. Bab 603, Baju Sutra Emas. Cakar pemusnah adalah salah satu dari 10 pengetahuan yang sudah lama hilang milik klan Coven. Dengan jurus ini, mereka bahkan bisa memenangkan pertempuran lintas tingkatan. 3 tahun lalu, dalam kompetisi antar sekta, dia menggunakan jurus ini untuk mengalahkan seorang tahap awal alam langit tingkat 5. 3 tahun telah berlalu, kemampuan Duha telah meningkat dan penggunaan cakar pemusnah menjadi lebih sempurna. Sret! Cakar emas besar merobek lubang besar di punggung pasukan ilahi. Energinya bocor tanpa henti.
Duha sangat gembira dan berteriak pada Lola. Serang di lubangnya dan berikan pukulan terakhir. Begitu Lola menyelesaikan segel tangannya, pasukan ilahi tiba-tiba berbalik dan mengayunkan kapak perangnya. Dia ingin memotong pinggang Lola. Sialan. Lola sangat pucat. Jelas-jelas pasukan ilahi itu terluka parah, tetapi kekuatan dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Kecepatan seperti itu tidak memberi Lola kesempatan untuk menghindar. Lola berusaha keras melepaskan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk penghalang di depannya. Dia ingin menahan kapak. Sayangnya, orang alam langit tingkat 5 saja tidak bisa menahan kapak pasukan ilahi, apalagi dia yang hanya tingkat 4. Boom! Tanpa efek macam-macam, kapak memotong penghalang dengan kuat. Sisa kekuatannya menyapu ke segala arah dan menyebabkan suara keras. Suara ini bahkan merusak gendang telinga, membuat Lola tuli sementara. Krak! Retakan besar muncul di penghalang dan hancur di tengah tatapan ketakutan Lola. Kapak itu menebas pinggangnya. Bajunya hancur, memperlihatkan baju sutra berwarna emas. Sisa kekuatan kapak diserap oleh baju sutra. Agam sedikit menyipitkan mata. Harta karun apa itu, sampai bisa menahan serangan alam langit tingkat 5? Mungkinkah itu baju sutra emas? Di penyimpanan semesta pernah tertulis. Domain Gunung Rajawi memiliki ulat sutra emas. Ulat ini menjadi ulat dewasa dalam 10 tahun, menjadi kepompong dalam 100 tahun, dan memuntahkan sutra dalam 1000 tahun. Ulat sutra emas memuntahkan sutra, bukan dari kepompong sutra. Makanya disebut benang emas. Pakaian yang ditenun dengan benang emas, lembut dan pas di badan. Bajunya juga memiliki karakteristik menyerap dan memantul kekuatan spiritual. Hal ini menjadikannya memiliki kemampuan pertahanan jarak dekat yang sangat luar biasa. Katanya baju sutra emas kelas atas terbuat dari benang emas yang dimuntahkan oleh ulat sutra emas berusia 10.000 tahun. Mereka dapat menahan semua serangan di bawah alam langit tingkat 9, sangat dominan. Meskipun baju sutra emas di tubuh Lola ini bukan kelas tinggi, itu tetap merupakan harta langka. Serangan di bawah alam langit tingkat 6 hampir tidak bisa menghancurkannya. Dengan bantuan kekuatan reaksinya, Lola dengan cepat mundur puluhan meter. Tangannya kembali membuat mudra dan melepaskan segel untuk menyerang pasukan ilahi. Segel bunga persik. Tanda itu berbentuk bunga persik besar, menelan pasukan ilahi dengan kekuatan destruktif. Tubuh pasukan ilahi retak sedikit demi sedikit. Akhirnya pasukan ilahi berubah menjadi cahaya dan menghilang dari dunia. Wajah pucat Lola yang melihat pasukan ilahi menghilang menunjukkan kegembiraan. Apa kamu baik-baik saja? Duha muncul di samping. Tidak apa-apa. Lola memegang baju sutra emas dan menatap Agam dengan kejam. Kalau bukan karena perlindungan baju sutra emas, dia pinggangnya sudah terpotong. Seorang kultivator tanpa sekta telah membuatnya begitu menyedihkan. Ini adalah penghinaan bagi Lola dan menginjak-injak harga dirinya yang sombong. Bunuh dia! Lola marah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin membunuh dan memutilasinya. Jangan khawatir, aku akan membawakan kepalanya untuk melampiaskan amarahmu. Kata Duha dengan lembut. Lalu, dia menatap Agam dengan tatapan mengejek. Meskipun pasukan ilahi yang dipanggil oleh Agam membuat keduanya menderita, pasukan ilahi sudah dihancurkan. Apalagi yang bisa diandalkan? Dalam hal kemampuan, Agam bukan tandingan mereka berdua. Aku ingat kamu punya julukan, apa namanya? Raja Penguasa Neraka? Duha mencibir. Berpijak di provinsi es kecil ini, kamu merasa sudah sangat hebat. Kamu sampai berani bertarung dengan kami. Benar-benar pikiran yang picik. Menurutku, apalah raja omong kosong itu, apalah penguasa kotoran itu, tidak ada satu orang pun yang kenal di 9 alam. Kalau begitu, siapa tadi yang dihajar sampai melarikan diri dengan tergesa-gesa? Agam tersenyum. Ekspresi Duha berubah dan dia mendengus dingin. Apa yang kamu gunakan hanyalah beberapa teknik yang tidak ortodoks. Kami berdua hanya belum siap bertahan dengan baik. Selain itu, tubuh ilahi yang kamu panggil sudah dipecahkan, kan? Memangnya kamu bisa memanggil yang lain? Berbicara tentang ini, wajah Duha penuh sarkasme. Agam dapat memanggil pasukan ilahi dengan kekuatan alam langit tingkat 5 saja sudah merupakan hal tidak terduga. Berdasarkan pemahaman Duha tentang rahasia, meskipun memang ada teknik seperti itu, pasti akan menghabiskan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik penggunanya. Oleh karena itu, dia yakin Agam tidak dapat memanggil tubuh ilahi lain dalam waktu singkat. Mendengar ini, Agam tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kamu tahu aku masih bisa memanggil yang lain? Duha terkejut. Di momen berikutnya, ruang di depan Agam terdistorsi. Kekuatan dari segala arah membentuk sosok emas dengan cepat dan secara bertahap berubah menjadi tubuh yang solid. Saat pasukan ilahi terbentuk sempurna, aura alam langit tingkat 5 dari pasukan ilahi dilepaskan sekali lagi.
Pasukan ilahi lagi. Hei, malu tidak? Agam melipat lengannya dan berkata dengan mengejek. Duha dan Lola tercengang. Terutama Duha, dia tidak sabar untuk menampar mulutnya sendiri. Mulut sialan ini. Harusnya bilang yang lain, malah memprovokasi orang. Sekarang lihatlah, dia benar-benar dapat memanggil satu lagi, kan? Malu tidak? Keduanya menghabiskan lebih dari setengah energi mereka untuk menghancurkan pasukan ilahi sebelumnya. Sekarang, hampir tidak mungkin untuk melawan pasukan ilahi lagi. Selain itu, melihat Agam yang masih santai, siapa yang tahu apakah dia masih bisa memanggil yang lain lagi atau tidak. Jika terus seperti itu, mereka pasti akan mati di sini. Ayo pergi dulu, kita buat rencana lagi. Duha mentransmisikan suaranya ke Lola. Lola tampak enggan, tetapi dia juga tahu membunuh Agam sekarang sudah menjadi angan-angan belaka. Ingin pergi? Sudah terlambat. Suara tenang Agam masuk ke telinga mereka. Ekspresi Duha dan Lola berubah drastis. Bagaimana Agam bisa mendengar transmisi suara mereka? Sejak kalian melangkahkan kaki di Provinsi Es, nasib kalian sudah ditetapkan. Pupil Agam berubah menjadi hitam dan putih, memancarkan aura yang dingin. Ekspresi Duha tetap tidak berubah, tetapi ada kepanikan di matanya. Ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya bahkan di depan tetua tersembunyi klan Coven. Itu bukan tekanan kekuatan, tetapi penindasan roh dan mental yang lebih tinggi tingkatannya. Lari. Duha meraih Lola dan berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, dia memukulkan segel khusus dengan serangan tapak tangannya. Penghalang segel Seu bergetar hebat dan mengecil ke arah Agam dengan kecepatan tinggi. Ada keheningan dalam penghalang, bahkan udara juga berhenti. Segel Seu. Salah satu rahasia teratas klan Coven. Itu juga simbol klan Coven. Yang disebut dengan segel Seu adalah menyegel segalanya, seperti angin, cahaya, udara, bahkan kekuatan spiritual. Jika kemampuan orang yang menggunakannya cukup kuat, dia bahkan bisa menyegel ruang dan waktu. Ini adalah taktik yang sangat dominan. Sayangnya, kekuatan Duha tidak cukup. Dia hanya memiliki kemungkinan keberhasilan 40 hingga 50%. Kedua, Agam memiliki penyimpanan semesta dan mengetahui semua hukum di dunia. Bahkan saat orang yang kuat datang pun, dia akan memiliki cara untuk membebaskan diri. Saat keduanya bergegas keluar dari penghalang segel Seu dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri, kekuatan kuat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya melewati tubuh mereka. Kemudian, cahaya hitam muncul di tubuh mereka, lalu menyegel tubuh dan jiwa mereka. Wash! 3 lingkaran hitam seketika muncul di atas kepala mereka. Semburan cahaya hitam yang terpancar mengeluarkan kekuatan menakutkan dari hukum alam. Awan gelap di atas kepalanya menyebar. Bayangan tetua muncul di atas langit. Tekanan ekstrem menyerang. Duha dan Lola tampak sangat ketakutan, jiwa mereka bergetar. Kemudian, mereka melihat seorang pria berdiri di tengah bayangan itu. Mata Duha membelalak seolah-olah telah melihat hantu. Dia kehilangan suaranya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari penghalang segel Seu begitu cepat?" Bab 604, diambil. Warisan klan Coven telah berlangsung selama hampir puluhan ribu tahun. Penghalang segel Seu yang diwariskan juga termasuk rahasia kuno. Jangankan Agam yang lebih lemah dari mereka, orang lebih kuat bertingkat-tingkat di atas mereka pun setidaknya akan terjebak selama 15 menit. Namun, kenyataan mempermalukan mereka. Penghalang segel Seu yang dibanggakan oleh klan Coven tidak bisa menjebak Agam bahkan selama 15 menit pun. "Kamu, siapa kamu?" Duha berteriak ngeri. Orang yang bisa memiliki kekuatan dan warisan seperti itu jelas bukan kultivator tanpa sekte yang mereka kenal. Jika Agam adalah pewaris, mereka berdua juga adalah pewaris. Kesenjangan di antara mereka tidak mungkin begitu besar. Mungkinkah dia adalah seorang kultivator sihir? Namun, bahkan klan Coven yang salah satu dari 36 klan tersembunyi saja tidak memiliki kultivator sihir. Bagaimana mungkin ada kultivator sihir kuno di Provinsi Es yang kecil ini? "Aku adalah Raja Penguasa Neraka. Aku menghakimi kejahatan, bertanggung jawab atas sebab dan akibat, dan menjaga dunia." Agam berkata dengan tenang. Suaranya mengukir di hati mereka berdua. "Ah!" Lola menjerit melengking, wajah cantiknya terdistorsi. "Agam, kakekku adalah tetua ketiga klan Coven, kuasanya sangat luas. Kalau kamu berani menyerangku, aku akan meminta kakekku meratakan Provinsi Es dan membunuh semua orang di sekitarmu." Kekuatan dan kemampuan Agam memang jauh melampaui ekspektasi mereka. Namun, klan Coven adalah klan tersembunyi dengan warisan yang sangat kuat. Jelas itu bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh Agam. Apalagi kakek Lola memiliki status tinggi di klan Coven dan sangat kuat. Dia telah mencapai alam langit tingkat 8 30 tahun lalu dan bisa membunuh Agam hanya dengan satu tamparan saja.
Dosa kalian sangat besar, tapi kalian masih tidak menyesal. Agam menunjuk ke langit dan berteriak. Sekalipun dunia mengampunimu, aku tetap akan mengadilimu dan mengirimmu ke neraka terdalam. Duar. Petir menyambar langit, kekuatan yang menakutkan melonjak naik. Bayangan tetua di atas langit membuka buku hidup dan mati. Kertas ratusan meter terbuka. Kejahatan masa lalu mereka tercatat semua di buku itu. Melalui kertas itu, ingatan yang mereka pilih untuk dilupakan kembali muncul. Saat-saat mereka membunuh orang yang tidak bersalah melintas di depan mata mereka. Rasa sakit yang dialami orang-orang itu juga dirasakan oleh mereka. Semua emosi negatif yang kuat, seperti rasa sakit, putus asa, dan tangisan pilu menyelimuti hati mereka. Terutama Lola. Awalnya, dia masih memasang ekspresi menghina dan bahkan merasa ini konyol. Dia dengan keras kepala dia mengira dirinya adalah orang berstatus sosial tinggi. Semua orang biasa yang dibunuhnya memang ditakdirkan menjadi seperti itu. Namun, melihat kejahatan-kejahatannya muncul silih berganti, ekspresi wajahnya berubah dari hina menjadi bingung, terkejut, dan akhirnya takut serta putus asa. Hukuman terbesar bagi orang jahat bukanlah membunuhnya begitu saja, tetapi membiarkannya merasakan rasa sakit para korban. Satu saja sudah cukup untuk membuat orang lepas kendali. Terlebih lagi, dosa di tangan mereka sudah terlalu banyak. Setiap momen yang ditampilkan benar-benar menghancurkan nalar mereka. Raja penguasa neraka, aku salah, aku mengakui kesalahanku. Duha lepas kendali. Matanya merah, air mata dan ingus memenuhi di seluruh wajahnya. Dia tahu rasa sakit yang akan dideritanya setelah ini akan 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih daripada orang-orang biasa yang telah disakitinya. Kehidupan setelah kematian? Maaf, dia tidak akan hidup lagi setelah mati. Dia akan dihukum di neraka untuk selamanya. Tidak ada batas waktu. Selama langit tidak runtuh, bumi tidak hancur, selamanya di sana. Tidak ada harapan sekecil apapun. Sudah terlambat, kata Agam dengan tenang. Setelah mengatakan itu, tulisan di kertas ratusan meter menggeliat seperti cacing. Kemudian, tulisan itu berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menelan Duha. Seiring dengan jeritan Duha yang menyayat hati, suara menggigit dan menggerogoti tulang masuk ke telinga Lola. Hal ini makin menghancurkan nalar Lola. Sret! Retakan hitam robek di ruang di bawah kakinya. Kekuatan besar menyeret jiwa para korban ke dalamnya. Seluruh tubuh Duha berdarah. Dia telah digerogoti hingga hancur. Tolong aku! Duha masih bernapas. Setengah kepalanya hancur dan wajahnya menakutkan. Dia mengeluarkan suara getar. Sebuah rantai hitam keluar dari retakan itu dan mengikatnya. Lalu, langsung menyeret jiwa Duha ke dalam retakan itu di tengah jeritan putus asanya. Sekujur tubuh Lola gemetar, kemudian celananya basah. Putri klan Coven bisa ketakutan sampai mengompol. Bisa terbayangkan betapa takut dan putus asanya dia saat ini. Tak berapa lama, giliran dia yang diadili. Kertas terbakar menyisakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan menelannya dalam sekejap. Wajah yang dibanggakannya benar-benar terbakar. Bahkan kulitnya juga terbakar hingga mengerut jadi satu. Wash! Dari retakan hitam pekat itu, terdengar suara kesakitan jiwa yang teraniaya. Kemudian, dari retakan itu keluar angin jurang terdalam yang keras dan terlihat oleh mata telanjang. Di tengah teriakan Lola yang menyayat hati, daging dan tulangnya hancur berantakan. Kemudian, semua potongan daging dan darahnya dikumpulkan dan ditarik masuk ke dalam retakan. Duha dan Lola dijatuhi hukuman penyiksaan hingga mati dan akan terus dihukum selamanya. Seiring Duha dan Lola dihakimi satu demi satu, kekuatan pahala yang besar mengalir ke tubuh Agam dari segala arah. Namun, masih ada sisa-sisa kekuatan dosa. Kekuatan pahala yang diperoleh pun habis ditelannya. Akibat dari perbuatan salah selalu jauh lebih besar dari perbuatan baik. Apalagi campur tangan Agam telah menyelamatkan Fikri, Erin, dan yang lainnya. Totalnya lebih dari 20 orang. Beberapa dari mereka telah melakukan dosa yang bahkan lebih serius daripada Duha dan Lola. Oleh karena itu, jika ingin memulihkan kekuatan, masih ada proses yang panjang. Pisau pelahap nyawa di pelukannya memancarkan cahaya redup dan menyampaikan beberapa informasi kepada Agam. Agam tertawa dan berkata, "Kamu pintar juga. Jadi, aku memuaskanmu terlebih dahulu. Setelah kamu menyelesaikan evolusimu, baru aku mengadili orang jahat lainnya. Ini memang ide yang bagus." Bila pisau pelahap nyawa berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa, kekuatannya tidak hanya naik 2 kali lipat. Dengan akumulasi pisau pelahap nyawa sekarang, tinggal membunuh 3-4 orang dengan kekuatan besar alam langit lagi dan ia sudah dapat berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa. Ini akan menjadi kartu yang kuat untuk menghadapi musuh kuat di masa depan. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Fikri dan lainnya, mereka yang harus diadili tetap diadili. Tiba-tiba, mata Agam bergerak. Dengan lambaian tangannya,
baju sutra emas jatuh ke tangannya. Persidangan hanya mengadili Lola sendiri saja dan tidak ada hubungannya dengan benda di tubuhnya. Ini adalah harta yang bagus. Meskipun dengan kekuatan Agam saat ini, saat kekuatannya melemah pun dia tetap bisa melawan orang alam langit tingkat 6 ke bawah. Karena dia memiliki warisan dan catatan pasukan ilahi. Baju sutra emas ini juga tidak bisa menghentikan serangan alam langit tingkat 6 ke atas. Jadi, itu benda tidak berguna bagi Agam. Namun, dia bisa memberikannya kepada Kirana. Jika Kirana mengenakan baju sutra emas, dia akan hampir kebal terhadap serangan kekuatan besar alam langit. Sekalipun dia hanya orang biasa. Ini akan sangat melindunginya. Bagaimanapun, kekuatan besar alam langit tingkat 6 bukanlah hal yang biasa ditemui. Ancaman terbesar bagi keselamatan Kirana bukanlah para orang kuat top, tetapi tokoh-tokoh kecil. Sayang sekali hanya ada satu baju sutra emas. Jika tidak, dia juga akan memberikan satu set kepada Citra. Namun, tidak ada baju sutra emas, masih ada tali abadi. Sekarang Agam sudah membuka tingkat istimewa penyimpanan semesta. Dia sudah benar-benar menguasai metode pembuatan tali abadi. Tidak menunda lagi, dia langsung membuatnya.